adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Yang pastinya luar biasa dong Kak Titus. Iya, semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, kalau Kak kita di sini apa kabarnya nih Kak? Kakak kabarnya baik, kalau Kak Titus gimana? Puji Tuhan, Kak Titus juga baik nih Kak. Nah adik-adik, sebelum kita memulai info pada hari ini, kakak mau mengingatkan dulu untuk adik-adik berpakaian rapi seperti yang kakak dengan Kak Titus gunakan pada hari ini. Iya, betul sekali. Iya, lalu adik-adik juga jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dengan kidung ceria. Nah, untuk adik-adik yang tidak memiliki kidung ceria, adik-adik nanti pada saat bernyanyi bisa mengikuti lirik yang ada di bawah ini ya adik-adik. Iya. Nah, kemudian adik-adik juga mempersiapkan persembahannya. Nah, baik kan kita kayaknya adik-adik yang ada di rumah sudah siap nih, sudah rapi, sudah menyiapkan Alkitabnya, sudah menyiapkan kidung ceria dan persembahannya. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak kita? Kita mau ice breaking nih Kak supaya adik-adik di rumah lebih semangat. Oh iya betul, kita mau ice breaking. Kita mau nyanyi lagu apa ya Kak? Kita mau nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Nah, sebelum kita bernyanyi, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ice breaking Bila Roh Allah Ada. Baik adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu ice breaking yang pertama, sekarang kita mau nyanyi lagu ice breaking yang kedua nih Kak Nikita. Iya. Judulnya apa ya Kak Nikita? Judulnya Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus Kita Bersaudara. Musik. Yang semangat ya adik-adik nyanyinya. Yesus
semangat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Ice Breaking yang kedua. Nah, tiba saatnya kita akan memasuki ibadah nih adik-adik. Kita mengawalinya dengan bersaat teduh ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, tadi kita sudah saat teduh. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang terambil dari Kidung Ceria 250. Judulnya apakah nih kita? Judulnya Aku Perlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila adik-adik. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Baik adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu yang pertama. Sekarang kita mau menyanyikan lagu yang kedua yang terambil dari Kidung Ceria 17. Judulnya apakah nih kita? Judulnya Burung Pipit yang Kecil. Burung Pipit yang Kecil. Musik. Sekarang kita mau nyanyi lagu bait yang kedua. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita akan menyanyikan bait yang ketiga. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuka ibadah ini dengan doa. Nah, sikap berdoa seperti apa ya Kak Titus? Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat mengikuti ibadah IMPA pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Nikita. Sama-sama Kak Titus. Nah, baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memasuki pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 5. Kita buka yuk Kak Nikita. Mazmur 5 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13 adik-adik. Mazmur 5 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Nah, untuk pembacaan Mazmur pada pagi hari ini, kalimat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh
Kani kita bersama dengan adik-adik yang perempuan, dan kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh Kak Titus bersama adik-adik yang laki-laki. Mazmur 5 ayat 7 sampai 13. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, Aku akan masuk ke dalam rumahmu. sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Dengan takut akan Engkau, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku. ratakanlah jalan-Mu di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, Batin mereka penuh kebusukan. kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik sekarang boleh bersama untuk duduk. Sekarang kita akan meresponi pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, Kani kita. Kita akan merespon Mazmur dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 80. Judulnya apa, Kani kita? Judulnya Segala Kemuliaan. Segala Kemuliaan. Musik. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana Anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Sekali lagi adik-adik. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana Anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh siapa, Kani kita? Firman hari ini akan dibawakan oleh Kak Abi. Iya, adik-adik, Kak Titus dan Kani kita mau mengingatkan adik-adik pada saat mendengarkan firman, adik-adik posisinya harus dengan betul ya adik-adik, tidak boleh main-main dan harus duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Ya, selamat mendengarkan firman adik-adik. Shalom adik-adik, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau adik-adik sudah siap, berarti selama mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus duduk dengan tenang dan tidak boleh melakukan aktivitas lain ya. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini akan terambil dari kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 dengan perikop Yesus diulu-ulukan di Yerusalem. Nah, kita membuka Alkitab kita ya adik-adik, kakak juga membuka Alkitab kakak. Baik, kalau Alkitab kita semua sudah terbuka, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik.
Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu kami masih boleh melaksanakan IMPA hingga pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan siapkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, baik, sekarang adik-adik kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama, namun hari ini akan dilayani oleh adik Markus. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, demikian bunyinya. Yesus diolok-olokkan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat di Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dengan anaknya. Ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegurkan kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada Putri Sion, ia lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu
bersama anaknya, lalu mengalisinya dengan pakaian mereka, dan Yesus naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkannya pakaiannya di jalan, dan ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosianna bagi anak Daud, diberkatina Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosianna Dia di tempat yang maha tinggi." Dan ketika Dia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapa orang ini?" Dan orang banyak menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Amin. Nah, kita sudah membaca Alkitab ya tadi adik-adik. Tema kita hari ini adalah aku menyambut Yesus dengan mengusahakan damai. Firman Tuhan kita hari ini menceritakan sebuah peristiwa saat Yesus datang ke Yerusalem.
sebelum Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem nih, ada yang dia persiapkan adik-adik. Tuhan Yesus meminta tolong 2 orang muridnya untuk mengambil keledai betina dan anak keledai yang berada di kampung seberang. Tuhan Yesus juga mengingatkan, jika ada orang yang bertanya mengapa mereka harus mengambil keledai itu, murid-murid Tuhan Yesus harus berkata, Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya. Mengapa Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk berkata bahwa keledai itu akan dikembalikan ya? Karena adik-adik, Tuhan Yesus tidak mau para muridnya membawa keledai itu dengan mencuri, tetapi harus membawanya dengan meminta izin terlebih dahulu. Kemudian ya adik-adik, setelah keledai itu datang, para murid kemudian meletakkan baju mereka di atas keledai itu agar bisa dijadikan alas duduk untuk Tuhan Yesus. Nah, murid-murid ini melakukan hal tersebut karena keledai itu tidak menggunakan pelana adik-adik. Nah, kalau adik-adik pernah melihat kuda nih ya, adik-adik bisa melihat ya, ada pelana yang biasanya diduduki oleh penunggang kuda. Nah, jadi baju yang diletakkan oleh para murid itu ditujukan sebagai alas untuk Tuhan Yesus duduki. Nah, tidak hanya para murid adik-adik, tetapi banyak orang juga meletakkan baju mereka di atas tanah. Untuk apa? Untuk alas kaki Yesus. Bahkan banyak orang menyambut Tuhan Yesus dengan menebarkan ranting-ranting pohon sambil berteriak, Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Coba kita ulangi. Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka mengeluhkan nama Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang harus disambut dengan penuh sukacita. Nah, kata Hosiana dalam ayat 9 ini adik-adik berasal dari kata Ibrani, yaitu Hosiana, yang berarti save now. Artinya dalam bahasa Indonesia adik-adik, selamatkanlah sekarang. Nah, kata ini menunjukkan sebuah permohonan yang dinaikkan dengan sukacita oleh banyak orang tersebut. Untuk apa ya? Untuk menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menolong mereka, bahkan manusia lainnya selain Tuhan. Nah, mereka juga memohon adik-adik agar Tuhan Yesus bisa menolong mereka. Nah, adik-adik, peristiwa Yesus diulu-ulukan ini hendak menunjukkan beberapa hal yang mau dinyatakan. Pertama, tindakan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias, Sang Raja Damai. Nah, kalau dalam cerita kita hari ini adik-adik, kalian lihat ya bahwa Tuhan Yesus memilih keledai dan bukan kuda untuk ditunggangi. Keledai itu adik-adik adalah hewan yang lemah lembut dan simbol dari kemanusiaan dan kedamaian. Jadi maksud Tuhan menggunakan keledai itu, ia hendak menunjukkan bahwa dirinya adalah Mesias Sang Raja Damai. Karena keledai itu sendiri tadi simbol dari kedamaian. Yang kedua, dalam cerita hari ini adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengetahui bahwa peristiwa ketika ia disambut oleh banyak orang itu adik-adik sebenarnya bisa membuat para tokoh Yahudi marah dan membenci Yesus. Namun hal ini memang harus terjadi, karena ini adalah bagian dari rencana Allah tentang karya keselamatan Yesus. Melalui apa? Nah, sebentar lagi kita akan merayakannya nih adik-adik. Ayo coba tebak. Betul, melalui peristiwa kayu salib, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, serta kebangkitannya. Nah, peristiwa Tuhan Yesus yang datang ke Yerusalem dengan keledai ini sebenarnya juga sudah dibuatkan loh adik-adik. Yuk, coba kita baca di kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Coba kita buka Alkitabnya. Kita berjalan mundur sedikit ke kitab Zakaria di Perjanjian Lama. Yuk, kita baca bersama-sama. Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Nah, jadi kedatangan Tuhan Yesus dengan keledai ini sudah dinubuatkan adik-adik di Perjanjian Lama. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih adik-adik, kedatangan Tuhan Yesus menggunakan keledai tadi hendak mengajak orang-orang Yahudi memahami bahwa Mesias bukanlah raja di dunia.
karena kerajaan Tuhan tidak ada di dunia. Seperti itu adik-adik. Nah, jadi kita diingatkan lagi ya hari ini adik-adik bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Ia datang dalam kesederhanaan yang ditunjukkan dengan apa? Ia datang ke Yerusalem hanya dengan seekor keledai. Ia hanya menunggangi seekor keledai. Tuhan Yesus itu juga adalah Mesias yang sudah dibuatkan dari zaman para nabi untuk menghadirkan damai. Adik-adik pasti percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, setiap orang percaya ini dipanggil untuk senantiasa menyambut kedatangan Yesus dengan baik dan setia. Kita sebagai orang percaya nih adik-adik berarti harus memberikan respon kepada hal tersebut. Artinya, karya keselamatan Yesus yang hadir dalam hidup kita harus senantiasa direspon dengan baik. Lewat apa? Lewat tindakan hidup yang nyata dengan menjadi teladan Kristus di dunia. Nah, menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan setia artinya apa ya? Artinya Tuhan Yesus itu senang ketika kita semua selalu terus melakukan kebaikan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus nanti adik-adik. Nah, apakah adik-adik mau menyambut Tuhan Yesus dengan setia? Adik-adik mau menyambut Tuhan Yesus dengan selalu mengusahakan damai? Bagaimana ya cara mengusahakan damai? Nah, caranya nih adik-adik, misalnya adik-adik berani melerai teman-teman yang sedang bertengkar. Misalnya adik-adik lihat temannya, temannya lagi bertengkar nih. Dengan berani, karena adik-adik mau mengusahakan kedamaian, adik-adik mencoba untuk melerai teman-teman. Karena bertengkar adalah sikap yang buruk. Terus kemudian misalnya nih adik-adik ngelihat temannya lagi mencontek. Nah, adik-adik apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik bisa menegur teman adik-adik yang mencontek, ya, karena mencontek itu juga sikap yang tidak baik. Nah, kalau mau ujian harus apa? Harus belajar ya, jadi nggak boleh mencontek adik-adik. Terus kemudian contoh lainnya, adik-adik mengingatkan teman yang berbohong. Kalau adik-adik tahu nih temannya lagi bohong, ya. Nah, kemudian adik-adik yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik mengingatkan teman itu, kamu jangan berbohong, karena bohong itu dosa. Nah, contoh lainnya lagi, adik-adik dengan mengusahakan damai, adik-adik mau memberikan pertolongan kepada siapa aja, kepada papa, mama, teman, dan kepada siapapun yang adik-adik temui dan adik-adik lihat sedang dalam kesusahan. Itu ya adik-adik, jadi melerai teman yang bertengkar, menegur teman yang mencontek, mengingatkan teman yang berbohong, sama memberikan pertolongan adalah contoh-contoh dari sikap mengusahakan kedamaian. Nah, mungkin adik-adik nanti punya nih sikap-sikap lainnya yang mungkin adik-adik sudah pernah lakukan nih ya. Nah, melalui cerita firman Tuhan hari ini adik-adik ada beberapa hal yang kita pelajari ya. Jadi kesimpulannya yang pertama, Tuhan Yesus yang adalah Allah itu sendiri datang dalam kesederhanaan. Sehingga setiap orang percaya dipanggil untuk selalu hidup dalam keadaan kesederhanaan Tuhan Yesus. Kedua, Tuhan Yesus adalah Mesias yang telah dibuatkan sejak zaman para nabi. Seperti contoh tadi ya, Tuhan Yesus datang dengan keledai aja udah dibuatkan di kitab Zakaria di Perjanjian Lama. Yang ketiga, Tuhan Yesus datang sebagai pendamai atau Raja Damai. Artinya, setiap orang percaya harus senantiasa mengisi hidupnya sebagai orang yang selalu mengusahakan kedamaian. Dan yang terakhir, yang keempat adik-adik, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa menyambut kedatangan Yesus dengan baik dan setia. Menyambut kedatangannya lewat apa tadi? Lewat tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat ya adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias sang Raja Damai, yang kedatangannya juga perlu kita sambut dengan bentuk nyata melalui perbuatan baik setiap harinya. Nah, sebelum menutup firman Tuhan hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk membaca bersama ayat Alkitab dari Matius pasal 5 ayat 16. Coba kita buka Alkitabnya, Matius pasal 5 ayat 16. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Baik, sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita akan menutup dengan doa. Yuk, sikap berdoanya yang baik ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menjadikan kami anak-anak yang selalu bisa mengusahakan damai dimanapun kami berada ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang selalu berbuat baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan untuk aktivitas minggu ini, adik-adik kelas TK akan membuat kolase dari gambar Tuhan Yesus. Nah, sedangkan untuk kelas kecil dan kelas tanggung, kalian akan menuliskan cara-cara yang adik-adik lakukan untuk mengusahakan suasana damai, baik itu kepada teman, keluarga, atau orang lain yang mungkin adik-adik tidak kenali. Jangan lupa aktivitasnya diunggah dalam link G-form yang sudah disediakan ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Abi. Sekarang kita akan merespon firman yang terambil dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Musik. Lagi adik-adik. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada. Baik adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke dalam doa syafaat. Yuk, bagaimana sikap berdoanya yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini, itu boleh dapat kami selalu terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar negara kami ini Tuhan mampu melewati badai pandemi ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini tengah berjuang untuk melawan pandemi ini, dan orang-orang yang berusaha pulih dari virus ini. Kami juga berdoa bagi gereja kami dan persekutuan pekat PA kami Tuhan, bila Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang untuk bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang mungkin saat ini ada dalam kondisi kurang sehat atau sakit, bila Tuhan mau sembuhkan segala penyakitnya. Kami percaya kuasa Tuhan yang mampu memulihkan adik-adik.
Kami berdoa untuk studi dan pendidikan adik-adik, biarlah rencana masa depan Tuhan yang baik boleh adik-adik terima dan rasakan dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk orang tua adik-adik ya Tuhan, biarlah Tuhan mau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka, agar mereka dapat terus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam merawat dan membimbing adik-adik. Inilah doa kami Tuhan, kami mau akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Caranya masih sama seperti minggu lalu, yaitu dengan menaruh persembahan ke dalam amplop, lalu jangan lupa ditulis ibadah IPA hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Nah, persembahan ini dapat adik-adik berikan kepada orang tua ataupun koordinator sektor masing-masing. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 252, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Musik. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi adik-adik. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa persembahan. Sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, semoga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau berkati majelis jemaat yang
mengelola persembahan ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, semoga dapat mengelolanya dengan baik juga Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memasuki dalam Warta Pelkat. Yang pertama, nah adik-adik tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan tentunya. Nah, dan di situ ada aktivitas. Nah, jadi adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitasnya, adik-adik dapat foto hasil karya adik-adik bersama dengan adik-adik, kemudian dikirimkan ke dalam grup WhatsApp Pelkat PA. Nah, buat adik-adik yang masih belum join grup WhatsApp PA, itu bisa klik link yang ada di bawah sini, yaitu yang di kolom deskripsi. Lalu yang kedua, bagi adik-adik yang mau mengirimkan kesaksian pujian berupa video, itu bisa langsung dikirimkan. Nah, kesaksian pujiannya ini bisa adik-adik menari, nyanyi, mainkan musik, dan sebagainya. Nah, dan adik-adik jangan lupa untuk mengirimkan videonya paling lambat hari Kamis ke kakak layan masing-masing sektor, atau adik-adik juga bisa mengirimkan ke alamat email Pelkat PA. Untuk alamat emailnya nanti ada di deskripsi di bawah ini. Nah, selanjutnya nih adik-adik, yang ketiga, nah Pelkat PA juga mempunyai Instagram nih. Nah, Instagramnya apa ya kan nih kita? Instagramnya itu @pa_gpibchip. Iya, @pa_gpibchip. Dan yang keempat, yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya apa kan nih kita? Supaya adik-adik tidak ketinggalan info ibadah IMPA untuk di minggu selanjutnya. Iya, betul sekali kan nih kita. Iya. Nah, sekian untuk Warta Pelkat pada pagi hari ini. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu penutupnya adik-adik. Kakak undang bangkit berdiri terlebih dahulu. Yuk berdiri. Kita akan menyanyikannya dari Kidung Ceria 359. Judulnya apa kan kita? Judulnya Sudah Waktunya. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai, impa kita sudah selesai. Karena tadi kita membuka impa kita hari ini dengan doa, maka kita juga akan menutupnya dengan doa. Yuk, mari kita satu di dalam doa ya adik-adik, sikap berdoanya yang baik. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah menyelesaikan impa pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai impa kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Bapa. Tuhan, karena impa ini sudah selesai, kami mau kembali kepada aktivitas kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati aktivitas kami Tuhan. Pada hari ini, biarlah apa yang kami lakukan itu boleh di bawah perlindungan kuasa darah-Mu saja ya Bapa. Tuhan, kami juga mau serahkan kehidupan kami selama 1 minggu ke depan hingga kami bertemu lagi di impa juga Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti impa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, tapi adik-adik yang ada di rumah tidak boleh sedih tentunya ya kan kita. Iya, Kak Diko. Karena apa? Karena kita akan bertemu kembali di ibadah impa selanjutnya. Nah, Kak Titus dan Kak Nikita mau mengingatkan adik-adik nih untuk selalu patuhi protokol 3M. Yang pertama, kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas menggunakan sabun. Dan yang kedua apa kan nih kita? Yang kedua, kita harus menjaga jarak. Menjaga jarak adik-adik. Jadi kita harus menghindari dari kerumunan. Dan yang ketiga, kita harus menggunakan masker. Nah, sekarang kita pakai dulu yuk, Kak. Ayo.
Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.